12 pola pikir pengusaha yang harus ditiru bila Anda ingin sukses. Apa yang membuat seorang pengusaha berbeda dengan seorang pekerja biasa? Jawabannya singkat, pola pikirnya. Lalu bagaimana sih pola pikir pengusaha sehingga mereka bisa menjadi pemilik bisnis yang sukses? Dan ini dia rangkuman dari Poppy Yellow. And it's me, Poppy Yellow. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan menjadi seorang pekerja kantoran. Selain gaji bulanan, akan membuat kita merasa aman dan terhindar dari kendala keuangan. Bekerja di kantoran juga memberikan kita banyak pengalaman. Namun, rutinitas yang membosankan tentu harus dijalankan setiap hari untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang karyawan. Nah, agar tak terjebak dengan zona nyaman ala pekerja biasa, mulailah mengumpulkan modal dan rencanakanlah alih profesi sebagai pengusaha. Sebelum memulainya, pahami juga beberapa pola pikir para pengusaha sukses yang patut ditiru. Pembisnis tentunya memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada pekerja biasa. Kita harus menempa mental untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, disiplin, dan inovatif. Buang jauh-jauh mental pekerja bila kita ingin menjadi pengusaha yang sukses. Lalu, pola pikir seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Dan ini dia. Yang pertama, bertanggung jawab untuk semua situasi dan keputusan yang diambil. Pengusaha adalah sosok luar biasa yang punya kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang tadinya tak ada menjadi ada. Dulu, saat menjadi seorang pekerja biasa, mungkin kita tinggal menjalankan semua tugas tanpa harus pusing berpikir baik buruknya kontribusi tugas tersebut untuk perusahaan. Pola pikir ini tentu harus diubah, karena seorang pengusaha tidak hanya bertanggung jawab untuk kesejahteraan dirinya sendiri, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan usahanya atau bahkan kesejahteraan tim dalam usahanya. Sebelum terjun menjadi pengusaha, pola pikir pengusaha seperti ini harus dipraktikkan saat menjadi bekerja di kantoran. Yang kedua, visi jangka panjang dan jangka pendek berjalan seiringan. Seorang pekerja biasanya fokus kepada hal-hal yang bersifat jangka pendek saja. Namun, pengusaha harus membangun visi jangka pendek dan visi jangka panjang, kemudian menjalankannya secara bersamaan. Jangan pernah bermalas-malasan untuk mewujudkan setiap visi dan ide brilian yang sudah terlintas di benak kita selama ini. Jika Anda punya rencana untuk menjalankan sebuah bisnis, maka Anda harus punya pandangan yang jelas tentang bisnis tersebut. Misalnya, visi jangka pendek. Anda ingin pengusaha untuk menghasilkan tambahan, sedangkan visi jangka panjang dalam waktu 5 bulan atau 5 tahun ke depan, bisnis Anda sudah 100 kali lebih besar dan stabil. Dan yang ketiga, ketidaknyamanan merupakan zona nyaman. Pengusaha selalu dituntut untuk berpikir out of the box. Segala ide baru yang liar serta keinginan untuk mewujudkannya harus dijalankan secara terencana agar bisa mendatangkan keuntungan dan reputasi yang baik bagi bisnis yang sedang dibangun. Keluarlah dari zona nyaman seorang pekerja dan jadikan ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang keempat, belajar dari perjalanan tanpa henti. Seperti kata Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh.
Para pengusaha sukses tidak pernah merasa dirinya sudah hebat. Mereka selalu belajar hal baru dan mengikuti teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Keterampilan spesifik biasanya dibutuhkan seorang pekerja untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya. Namun, memilih menjadi seorang entrepreneur berarti memutuskan untuk melakukan proses pembelajaran seumur hidup. Karena sebuah bisnis tak dapat meraih sukses tanpa proses pembelajaran yang dilakukan secara kesinambungan. Belajar dari banyak hal akan membuat kita lebih aware terhadap perubahan situasi yang menjadi secara signifikan. Dan yang kelima, pribadi yang objektif dan mencintai usaha yang dibangun. Jujur saja, seorang pekerja biasa seringkali harus berupaya menyelesaikan semua pekerjaannya, meskipun itu hal yang tidak disukai. Tetapi saat seorang pekerja sudah bertransformasi menjadi pengusaha, berarti orang tersebut sudah memilih bidang yang akan ia cintai. Lakukanlah segala cara objektif dan masuk akal untuk memulai memajukan bisnis yang dibangun dari nol. Yang keenam, melanggar aturan baku bukanlah hal tabu bagi pengusaha. Melanggar aturan kala bekerja dengan perusahaan lain bisa berujung kepada pemecatan. Tetapi tidak demikian halnya dengan seorang pengusaha. Mendobrak aturan-aturan yang baku dan kebiasaan-kebiasaan konvensional berarti mencari cara baru untuk memajukan bisnis secara positif. Menjadi eksentrik untuk mencapai kesuksesan tersebut ternyata sah-sah saja, selama hal tersebut halal dan tidak mengganggu hak serta kepentingan orang lain. Dan yang ketujuh, dedikasi waktu yang tak terbatas. 8 to 5 begitulah kira-kira jam kerja yang harus dipatuhi oleh pekerja biasa. Menjadi pengusaha berarti mengorbankan kebahagiaan ketika melihat angka 5 di jam tangan. Karena seorang entrepreneur membutuhkan waktu yang tak terbatas untuk membangun kesuksesan suatu bisnis. Para pengusaha sukses tidak mengenal waktu dalam bekerja ketika memulai usahanya. Bahkan mereka bisa bekerja belasan jam per hari. Carilah berbagai inovasi dalam keadaan yang rileks dan santai agar kita tak merasa terbebani dengan waktu yang sedang kita gunakan. Dan yang ke-8, gaya hidup sederhana. Oke, mungkin Anda berasal dari keluarga kaya raya dan memiliki usaha. Tapi memamerkan kekayaan dan harta benda di sosial media bukanlah gaya hidup para pengusaha sukses. Para pengusaha sukses memiliki pola pikir bahwa kesederhanaan hidup itu lebih penting ketimbang pengakuan orang di sosial media. Dan yang menjadi tujuan utama para pengusaha itu adalah bagaimana cara menjadi kaya, bukan bagaimana agar terlihat kaya raya. Itulah sebabnya mengapa ada banyak pengusaha sukses yang menggunakan pakaian dan mobil sederhana. Dan yang ke-9, menerapkan sikap disiplin. Sikap disiplin merupakan salah satu kebiasaan dan pola pikir para pengusaha sukses. Sikap disiplin sebaiknya diterapkan sejak dini oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Sikap disiplin ini suatu yang dapat dipelajari dan harus dilatih secara terus-menerus. Ini membutuhkan konsistensi, motivasi, dan keinginan kuat menahan diri dari godaan yang membuat malas. Kedisiplinan membuat seorang dapat memilah dan memilih apa yang dibutuhkan dan fokus pada pencapaiannya. Itulah sebabnya mengapa sikap disiplin itu menjadi gaya hidup bagi para pengusaha sukses. Dan yang ke-10, pantang menyerah. Para pengusaha tahu fakta bahwa menjalankan bisnis itu akan banyak tantangan dan rintangan. Kegagalan, ditinggalkan, kehilangan semangat,
merupakan bagian dari jalan ninja para pengusaha sukses. Namun, ketika semua tantangan dan rintangan itu menghadang, seorang pengusaha tidak mudah menyerah. Berbagai kesalahan, baik itu dalam perencanaan maupun pelaksanaan, menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Menyerah tidak ada dalam kamus mereka. Mungkin mereka akan mundur beberapa langkah, tapi itu hanya sebagai ancang-ancangan untuk melesat berlari kencang. Dan yang ke-11, persaingan membutuhkan inovasi. Lihatlah para pengusaha sukses, mereka tidak takut untuk bersaing dengan bisnis lain. Dan mereka tidak menganggap pesaing itu musuh atau ancaman yang harus dimusnahkan. Para pengusaha memiliki pola pikir bahwa persaingan adalah kesempatan untuk belajar untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Pengusaha sukses menggunakan para pesaing sebagai perbandingan terhadap usahanya dan mempelajari hal-hal yang harus diperbaiki sehingga bisnisnya lebih maju dan berkembang. Dan yang terakhir, tidak menunda waktu. Banyak orang yang bingung kapan waktu yang tepat untuk keluar dari zona nyaman dan mulai bertransformasi menjadi pengusaha. Kuncinya hanya satu, yaitu mulai dari sekarang. Seperti kata Bob Sadino, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan yang ditanya terus-menerus. Bila kita masih terikat pekerjaan dengan perusahaan, kita bisa merintis bisnis dengan bantuan keluarga dan orang-orang terdekat. Tak ada entrepreneur yang langsung sukses ketika merintis bisnis. Semangat untuk maju dan dedikasi yang besar akan membawa perusahaan ke arah yang lebih positif. Kita tinggal meyakinkan diri sendiri untuk memilih dan menjalankan bisnis sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Itulah 10 pola pikir pengusaha sukses yang patut ditiru. Jadi, meskipun saat ini Anda masih bekerja kantoran, menerapkan pola pikir yang sudah Poppy Yellow bahas dapat diterapkan sebelum benar-benar terjun menjadi pengusaha. Dan kalian bisa tulis di komen pendapat kalian, bagaimana pendapat kalian tentang episode Poppy Yellow hari ini. And see you di next episode. Bye.